Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaihi. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa sufiyatin hakikin wa la'immatil mujtahidin khususan ila Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsal Ad-Dari, summa ila Syekh Muhammad Yasir bin Isa Al-Fadani, summa ila Syekh Nawawi Al-Bantani tagammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwani wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa bi barakatihim fid dharain amin. Summa ila hadratil masyayikh Nabiyan Nahdlatul Ulama khususan Hadratul Syekh Hasan Asy'ari, Hadratul Syekh Wahab Hasbullah, Hadratul Syekh Hasan Suri tagammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwani wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa bi barakatihim fid dharain amin. Wa bi niyatis sahlah li fahmi hadzal kitab wal amali bih. Syai'ulillahi lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Amin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatin ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta, falakal hamdu maulana kama akramta fafahamta wa qulta wa qaulukal haqq wa wa'duka sidq wa sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fafahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazu ma mananta bihi 'alaina kama hafizta 'alaihim. Wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Kitab Nasaihul Ibad halaman 11, makalah yang ke-16, sulasiat yang berisi 3 nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisata sarota
an Abi Sulaiman ad-Darani Abdurrahman bin Atiyata radhiyallahu anhu wa daranu qaryatun min qura Dimasqa mata sanata khamsa asarata wa mi'ataini. Makalah yang ke-16 dari Abi Sulaiman ad-Darani, namanya Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya. Dan Daron itu suatu kampung, bagian dari kampung-kampung yang ada di Damaskus. Beliau wafat pada tahun 215 Hijriah. Annahu qala fil munajati ma'allahi ta'ala. Annahu qala fil munajati ma'allahi ta'ala. Bahwasannya ia berdoa dalam bermunajat pada Allah Ta'ala, Ilahi lain talabtani bidanbi la atlubannaka bi'afwika. Ilahi, wahai Tuhanku, Ilahi, wahai Tuhanku, lain, sungguh jika, lain, sungguh jika, talabtani, engkau menuntut aku, bidanbi, dengan dosaku, la atlubannaka bi'afwika, sungguh aku akan meminta kepadamu, la atlubannaka, sungguh aku akan meminta kepadamu, bi'afwika, dengan ampunanmu, dengan ampunanmu. Li'anna magfirataka awsa'u min dunubi. Li'anna magfirataka awsa'u min dunubi. Li'anna magfirataka, karena bahwasannya ampunanmu, karena bahwasannya ampunanmu, awsa'u, lebih luas, min dunubi, daripada dosa-dosaku. Walain talabtani bi bukhli, walain talabtani bi bukhli, dan sungguh jika engkau menuntut aku dengan kepelitanku, bi bukhli, dengan kepelitanku, biman'il wajibi, biman'il wajibi, aw man'is sa'ili mimma fadula indi, biman'il wajibi aw man'is sa'ili mimma fadula indi. Biman'il wajibi,
dengan enggan melakukan yang wajib atau enggan kepada yang meminta dari apapun yang ada lebihnya indi milikku, dari milikku, di sisiku. La atlubannaka bisakhoika ay bikaramika. La atlubannaka bisakhoika ay bikaramika. La atlubannaka, sungguh aku akan meminta kepadamu dengan kedermawananmu, kemurahanmu. Ai bikaramika, maksudnya dengan kedermawananmu, kemurahanmu, keroyalanmu. Walain adkhaltani an-nara, walain adkhaltani an-nara, dan sungguh jika engkau memasukkan aku ke dalam neraka, dan sungguh jika engkau memasukkan aku ke dalam neraka, la akhbartu ahlan nari, la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuka. La akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuka. La akhbartu, sungguh aku akan kasih tahu, sungguh aku akan kasih tahu ahlan nari, kepada penghuni neraka, ahlan nari, kepada penghuni neraka, bi anni, dengan bahwasannya aku uhibbuka, mencintaimu. Uhibbuka, mencintaimu, aku mencintaimu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk bagian sulasiat yang berisi 3 nasihat. Yang berisi 3 nasihat, makalah yang ke-16 Kitab Nasaihul Ibad. Makalah yang ke-16 ini 3 nasihatnya dari Abi Sulaiman Ad-Darani. Abi Sulaiman Ad-Darani namanya Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu an. Abi Sulaiman bapaknya Sulaiman, berarti Sulaiman siapa nih? Anaknya ya. Berarti Sulaiman nama anaknya. Dari bapaknya Sulaiman Ad-Darani, nama beliau itu Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu an. Ad-Darani nisbah dari tempat tinggalnya atau kampungnya, yaitu sebuah kampung yang ada di Damaskus. Beliau wafat pada tahun 215 Hijriah. Wafat pada tahun 215 Hijriah. Annahu qala fil munajati ma'allahi ta'ala. Di sini kalimatnya secara terjemahan bahwasannya ia berkata dalam bermunajat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalimat ma'a
yang artinya bersama itu beriringan ya, beriringan. Bisa beriringan atau bisa juga nggak lama nomor 1 baru nomor 2. Nah kalau ma'a biasanya diantaranya itulah ma'a bersama-sama. Nah ma'a di sini dalam ilmu akidah ya, dalam ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah jangan kita terjemahkan ya, jangan kita terjemahkan bahwasannya Abi Sulaiman Ad-Darani beriringan bersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita bersamaan dengan kawan kita, dengan teman kita. Nah itu jangan diartikan begitu, karena kalau diartikan bersama di situ begitu, itu berarti mensifatkan sifat makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jangan ya, ini jangan. Nah maka kita artikan ma'a di sini pertama, setiap sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu berarti menunjukkan suatu kemuliaan ya, suatu kemuliaan. Yang kedua, maksudnya bukan bersama Allahnya seperti kita pemahaman sifat makhluk, tapi bersama mungkin diantaranya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bersama seperti yang dipahami bagian daripada sifat-sifat makhluk gitu ya. Nah di sini berarti Abi Sulaiman Ad-Darani bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin juga bisa bersama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak apa-apa kalau sama malaikat ya, boleh, karena malaikat itu bagian dari makhluk. Tapi jangan diartikan bersama Allah, pengertian bersamanya seperti memahami bersama bagian dari sifat-sifat makhluk. Nah itu jangan. Jadi di sini Abi Sulaiman Ad-Darani beliau bermunajat. Bermunajat ya bisa diartikan berdoa lah ya, berdoa. Ilahi wahai Tuhanku, ilahi wahai Tuhanku, lain tolabtani bidanbi, ya ilahi asalnya, wahai Tuhanku, sungguh jika engkau menuntut aku dengan dosaku, satu dosaku, sungguh aku akan meminta kepadamu dengan ampunanmu, karena dengan kemaafanmu, karena ampunanmu itu lebih luas daripada dosaku. Jadi di sini kata Abi Sulaiman Ad-Darani, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala apa bahasanya ya, mau menyiksa lah gitu ya, mau menyiksa, mau menghukum dengan sebab satu perbuatan dosa, maka kata Abi Sulaiman Ad-Darani, aku akan minta kepadamu dengan maaf darimu. Sebetulnya kalau secara tauhid, secara akidah, ketika seorang hamba dikasih pahala atau dikasih balasan surga, nah itu karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ketika dia disiksa atau mendapat dosa, itu karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di sana kata Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitabnya Matan Jauharah, fa iyyusibna fa bimahdil fadli wa iyyu'adzibna fa bimahdil adli. Jika engkau ya Allah memberi balasan kepadaku pahala, ya, itu karena karuniamu. Sedangkan jika engkau mengazab aku atau memberikan dosa, karena keadilanmu. Nah di sini
Abi Sulaiman Ad-Darani hanya ingin menunjukkan bahwa sebesar apapun, sebanyak apapun dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kitanya mau minta ampun atau sama dengan bertaubat, itu pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan maafnya. Pasti itu ya, pasti. Apa sih dosa? Dosa apa dosa? Dosa apa dosa? Dosa apa dosa? Dosa tuh. Ah? Perbuatan yang dilakukan secara salah. Ya boleh, nggak apa-apa. Apalagi dosa apa lagi? Dosa lu jangan begini dosa. Jangan begitu dosa. Menyalahi perintah. Ya boleh, itu dosa. Kalau kata Syekh Al-Jurjani dalam kitabnya At-Tarifat, ma yujibuka anillahi ta'ala, sesuatu apapun yang menghalangimu dari untuk mendapatkan baik itu rahmat Allah, anugerah Allah, hidayah Allah dan lain-lainnya, itu semua jadi tidak kita dapatkan. Nah itu namanya dosa gitu. Jadi sesuatu apapun yang menjadikan kita terhalang, sesuatu apapun yang menjadikan kita terhalang untuk mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, anugerah Allah, hidayah Allah, dan yang semacamnya gitu. Nah itu namanya dosa tuh ya. Umpama bagian daripada mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala barangkali silaturahmi gitu kan, silaturahmi. Tiba-tiba ketika kita mau silaturahmi, pada saat itu ada sesuatu yang menghalangi kita untuk silaturahmi. Akhirnya kita nggak sempat untuk silaturahmi. Nah itu berarti sesuatu itu adalah dosa. Ketika perbuatan itu tidak ada pertimbangan yang lain ya. Ketika tidak ada pertimbangan yang lain. Tapi kalau ada pertimbangan yang lain enggak, itu bukan dosa. Maksudnya gini, kalau ada pertimbangan lain gini, kita mau silaturahmi gitu ya, tapi kemudian tercegah gitu ya. Kemudian apa? Tercegah. Pada diri saya Ustaz. Pede banget ya. Nah jadi yang menghalangi itu ternyata lebih besar gitu ya, lebih besar apa? Manfaatnya ya. Lebih besar anugerahnya, lebih besar positifnya. Nah, akhirnya kita nggak sempat silaturahmi melakukan yang tadi lebih besar manfaatnya itu. Nah ini nggak dikatakan dosa kalau ini gitu ya. Jadi kalau tadi itu kalau tanpa ada pertimbangan. Kalau ada pertimbangan mah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Memang kita ada waktu luang gitu kan, semuanya serba ada apa? Waktu gitu kan, ada kesempatan. Ya, tiba-tiba pas mau silaturahmi nggak jadi. Nah, sesuatu yang menjadikan kita tidak jadi silaturahmi itu kemungkinan disebut dosa. Sekali lagi, ketika tidak ada pertimbangan yang lain ya. Tapi kalau ada ya nggak apa-apa. Umpama kan silaturahmi itu, katakan gini, silaturahmi kalau kita sendiri manfaatnya untuk diri sendiri, tapi ternyata ada yang mencegah kita untuk silaturahmi, manfaatnya untuk diri kita sendiri dan orang lain. Nah itu nggak apa-apa kalau ada pertimbangan begitu ya. Seperti manfaatnya untuk orang lain dengan keluarga
keluarga. Nah itu nggak apa-apa, mau silaturahmi tiba-tiba istri nelpon gitu kan, tiba-tiba istri nelpon, Pak ya gitu kan, yang gitu ya, kok masih senyum-senyum aja sih. Belum ada yang telepon gitu ya. Tempat pesona ya. Kata istri apa, kata istri, Ampun. tolong beliin martabak nih, pengen makan martabak. Ya dikit lagi mau sampai silaturahmi, istri nelpon minta beliin martabak. Nah itu nggak apa-apa, kita beliin dulu martabaknya, terus kita kasih ke istri. Kalau bisa berangkat lagi ya berangkat, enggak nggak apa-apa ya. Nah itu ada istilah apa, jadi ada istilah al muta'addiyah abdulu minal qasiroh. Sesuatu yang lebih banyak manfaatnya, positifnya itu lebih abdol daripada yang manfaatnya atau positifnya sedikit. Ya, muta'adiyah untuk kita dan orang lain, sedangkan qasiroh hanya untuk kita. Nah, kalau tadi kan bisa untuk kita dan juga istri, bahkan keluarga, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah itu kalau ada pertimbangan begitu nggak disebut dosa ya, enggak. Nah jadi kalau disebut dosa itu sesuatu apapun yang menghalangi kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa pertimbangan yang lebih baik. Nah itu dosa. Jadi di sini dengan satu dosa ini hanya menunjukkan kepada kita bahwa kata Abi Sulaiman Ad-Darani, ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Ampunannya satu, dosa-dosanya banyak. Ampunan itu apa? Ampunan itu tarkul mu'akhadati bidzanbin au darbin anhu subhan wa karman. Sering kita mudzakarahkan. Ampunan Allah Subhanahu wa taala itu Allah tidak menyiksa dengan sebab kita punya dosa, atau tidak menyiksa kita dengan kita dipentung sama malaikat-malaikatnya, subhan wa karuman. Itu karena sifat Allah Subhanahu wa taala maha baik ya, maha baik. Subhan wa karuman, maha luas, maha murah. Nah itu makanya ampunan yang paling baik itu adalah maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau udah minta maaf ya udah nggak diapain, nggak dikasih sanksi gitu ya. Kalau udah minta maaf udah nggak dikasih sanksi. Begitu juga kan kayak masalah kisos ya, kisos ya, kalau si pelaku sudah minta maaf sama pihak korban ya. Nah itu kata Quran juga udah selesai kalau udah minta maaf mah selesai ya. Kalau udah minta maaf selesai. Tarkul mu'akhadah, tidak dikasih sanksi kalau udah minta maaf ya, kalau udah minta maaf. Nah itu. Jadi sekali lagi nasihat yang pertama, ampunan Allah, satu kali ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa hambanya, Jadi jangan pernah untuk tidak selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW minimal beliau itu istighfar berapa kali dalam sehari? 100 kali minimal ya. Ngapain Rasulullah kok minta ampun juga, kan udah masuk ngajarin ya, buat ngajarin. Rasulullah aja yang udah pasti masuk yang udah masuk begitu masih mau istighfar, masa kita yang
pasti banyak gitu ya, yang pasti banyak apanya Misalnya. yang nggak mau minta ampun gitu ya. Nah itu ngajarin ya, ngajarin. Nah itu dia nasihat yang pertama dari Abi Sulaiman Ad-Darani ya. Jadi sering-sering kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua, jika engkau ya Allah menuntut aku, memberikan sanksi negatif kepadaku dengan sebab aku pelit, bukhel, pelit ya. Bisa di sini pengertian pelit, enggak mau melakukan yang wajib, berarti apa? Mengeluarkan zakat, enggak mau mengeluarkan zakat padahal syarat-syaratnya terpenuhi, tapi kalau enggak mah enggak ya, bukan pelit ya. Jadi yang dimaksud di sini pelit dengan enggan melaksanakan yang wajib ketika itu sebetulnya sudah memenuhi syarat gitu ya. Kalau udah memenuhi syarat tapi dia nggak lakukan, itu berarti pelit dengan cara tidak mau mengeluarkan yang wajib. Atau bisa juga disebut pelit nggak mau ngasih kepada orang yang meminta. Orang yang minta itu pun minta yang dia kalau ada kelebihan. Nah di sini ada yang memaknai gini, Minta di sini bukan hanya minta secara fisik, ya. Meminta di sini bukan hanya meminta secara fisik, tapi ada juga meminta secara non fisik. Kan ada tuh ayatnya apa? Apa ayatnya? Wa ammas sa'ila ya Allah, wa ammas sa'ila fala tanhar ya, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun orang yang meminta maka jangan kamu hardik. Iya. Nah, meminta di sini bukan hanya meminta secara fisik. Meminta secara fisik kan maksudnya ada bentuknya ya. Meminta secara fisik maksudnya ada apa? Ada bentuknya, ada bendanya, ada zatnya. Dan itu pun yang kita kasih kepada orang yang minta secara fisik kalau memang kita ada apanya? Ada lebihnya. Kalau nggak ada lebihnya mah jangan ya. Kalau nggak ada lebihnya mah jangan. Umpama kita punya uang 100.000 ya. 100.000 itu memang seharian kebutuhan kita untuk keluarga. Tiba-tiba ada orang minta sedekah lah bahasanya gitu ya, minta sedekah. Sepeser pun jangan kita kasih karena kita emang nggak ada apa? Nggak ada kelebihan ya, nggak ada kelebihan nggak apa-apa, itu bukan pelit. Ya bukan pelit itu. Emang kebutuhan kita sehari untuk keluarga 100.000. Ya kalau ada orang minta kita nggak ngasih, itu bukan pelit. Karena emang nggak ada lebih. Umpama ini ada 110.000, nah ada lebihnya 10.000. Nah kalau kita nggak kasih, itu baru pelit. Gitu. Tapi kalau nggak ada lebihnya mah enggak. Nah di sini makanya pelit itu berarti ketika kita ada lebihnya kita nggak mau Nah itu contoh minta secara fisik. Ya minta secara fisik. Tadi ada yang kedua minta secara minta secara non fisik. Minta secara non fisik ya diantaranya ada yang menafsirkan seperti minta ilmu, minta nasihat gitu ya, minta wejangan, minta apa lagi, minta pendapat, minta usulan, minta apa lagi? Minta apa? Tenaga fisik apa non fisik? Fisik. Ya bentuk orangnya yang kerja fisik ya. Iya. Kalau non fisik tadi itu diantaranya ya. Terus minta apa lagi? Nah orang yang begitu fala tanhar, jangan dikasih kalau memang kita bisa ya, kalau memang kita
bisa. Gitu. Wah, lu jangan minta nasihat sama gua dah. Jangan minta pendapat gua dah. Jangan minta jangan nama gua, jangan minta masukan nama gua, jangan. Ya. Udah kasih aja timbang apa? Sedikit juga nggak apa-apa kan, kadang-kadang dia udah sedikit juga apa sih gimana, nah jadi wa amasaila pala tanhar. Jadi kalau ukurannya secara fisik kita boleh ngasih kalau ada kelebihan. Kalau non fisik kira-kira mesti ada kelebihan apa enggak? Susah ya kalau itu ya. Nggak bisa ya. Susah kalau itu gimana? Dianggap kita punya kelebihannya, lebihnya. Mengerti. Iya. Bisa. Lebih mengerti, lebih bijak gitu ya. Gitu ya, bisa boleh. Nah, jadi pelit di sini yang pertama pengertiannya ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Banten, pelit tidak mau melakukan yang wajib padahal yang wajib itu sudah memenuhi syarat, dia nggak mau keluarin, itu pelit. Seperti dia punya kambing 40 ekor, ya kan? 40 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing, dia nggak mau ngeluarin, ya kan? Katakannya udah terpenuhi kan syaratnya kan? Dia nggak mau ngeluarin, sayang segala macam. Nah itu pelit tuh, berarti itu pelit namanya. Tapi kalau dia baru punya 38 ekor kambing, lah belum wajib. Ada orang, udah lu keluarin zakatnya, timbang 1 dong, lu pelit banget sih. Kan udah ada 3, lah bukan masalah pelit. Lah emang belum nisob. Iya kan? Lah emang belum nisob. Lah kalau belum nisob berarti belum syarat, ya bukan pelit namanya. Gitu. Jadi kadang-kadang ya mungkin ini sering terjadi di kalangan kita. Pengertian pelit cuma sekedar sepengetahuan kita ya, gitu. Padahal enggak gitu. Itu orang udah kaya apa pelit banget sih dimintain sumbangan. Tadi kita nggak tahu loh, iya kan? Kita nggak tahu, gitu. Iya kan? Kita nggak tahu kebutuhan dia kan bisa lebih banyak segala macam. Kecuali kalau dia orang yang berani ya, berani maksudnya, udah serahin aja sama Allah nih. Kebutuhan gue 100.000, nih lu gue kasih dah, gocap 50.000. Ntar lu kekurangan, udah antara rezeki dari mana aja, silahkan kalau dia berani mah. Tapi ketika keberanian dia salah, akhirnya bikin apa? Bikin celaka keluarga. Itu dosa udah, itu dosa udah. Dia dosa. Berarti keberanian dia salah, itu dosa. Gitu ya. Dosa. Nah itu pelit. Jadi pelit melakukan yang wajib ketika yang wajib itu sudah sesuai syarat-syaratnya. Atau yang kedua, pelit nggak mau ngasih padahal ada lebihnya, itu secara fisik, ataupun juga nggak mau ngasih secara non fisik. La'at luban naka bisa khoika ai bikaromika, ya Allah aku akan meminta dengan kemurahan hatimu. Bukan berarti kemurahan hati pengertiannya secara apa? Secara sifat makhluk ya. Kemurahan hati buat Allah enggak. Naudzubillah min dzalik, bukan ya. Jadi kemurahan Allah Subhanahu wa taala ya pastilah Allah itu al-i'ta'u bisuhulah. Allah kasih karena Allah bersifat apa? Rahman ya, Rahman. Nah itu Allah bersifat Rahman. Siapapun yang minta kepada Allah, Allah kasih. Itu karomika, kemurahanmu ya Allah, al-i'ta'u bisuhulah, royal ya, apa royal, Allah kasih siapapun di dunia, Allah kasih ketika dia minta, ketika dia mau berusaha. Jadi kata Abi Sulaiman Ad-Darani, ya Allah kalau engkau menuntut aku karena aku pelit, ya aku minta kemurahanmu lah. Akhirnya nggak jadi pelit. Jadi ketika kita baik, ketika kita mau berbagi, maka di situ berarti kita mendapatkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takholak bi akhlakillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Pengertiannya,
kalau kalian bisa untuk mempraktekkan atau mengaktualisasikan, mengamalkan bagian dari sifat-sifat atau asmaul husnanya Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita sudah masuk kepada berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Bukhal, pelit. Di sini pelit bisa pelit terhadap hartanya sendiri, bisa juga pelit terhadap harta orang lain. Nah, kalau bukhal pelit terhadap hartanya sendiri, itu bukhal. Kalau pelit terhadap hartanya orang lain namanya suhun, dalam bahasa Arab suhun. Jadi gini yang dimaksud pelit dengan harta orang lain. Si anak diminta sumbangan umpama, emang dia ada lebih lah secara fisik, ada lebih, dia kan gak punya harta, emang pasti hartanya itu harta milik bapaknya, ya. Kalau dia padahal bapaknya juga udah ngasih izin tapi dia nggak mau ngasih, nah ini berarti dia pelit terhadap harta orang lain. Orang lain di sini selain dirinya ya, selain dirinya, itu namanya pelit terhadap harta orang lain. Umpama ya kalau kita lihat film-film hidayah lah gitu ya, film Indosiar tuh, ya kan? Kadang-kadang suaminya, kadang-kadang istrinya tuh ada kisah yang dia punya yang dia orang sukses gitu ya, dia orang sukses, punya kambing ya banyak, lebih dari 40 ekor. Dia diminta zakatnya, nggak tahu suaminya atau istrinya, kadang-kadang lah namanya film kan. Kata salah satu pasangannya, nggak usah lah, ngapain, orang kita capek-capek ngurusin kambing segala macam, enak-enak aja dia minta satu, emangnya murah apa? Akhirnya umpama harta itu milik si suami gitu ya, si istri nggak mau ngasih, berarti ini si istri pelit terhadap harta milik orang lain, punya suaminya, atau sebaliknya bisa juga ya, atau sebaliknya bisa juga. Nah itu namanya suhun ya, suhun. Kalau bukhlun pelit terhadap hartanya sendiri ya, pelit terhadap hartanya sendiri. Jadi yang ketika kita melakukan, kita bisa memberi, bisa berbagi gitu ya, itu berarti bagian daripada sifat kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita ya, kepada kita. Nah, itu nasihat yang kedua dari Abi Sulaiman Ad-Darani. Jadi mungkin di sini terkandung isyarat di antaranya ketika kita bermurah hati, dermawan, royal, sesuai ukuran syariat, itu berarti kita mendapatkan bagian daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang ketiga, walain adkhaltani annaro la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuka. Sungguh jika engkau ya Allah memasukkan aku ke neraka, aku akan kasih tahu penduduk neraka, aku mencintaimu. Wah, aku mencintaimu. Di sini di dua nasihat kalau kita lihat dari bentuk kalimat nih ya, kalimat syaratnya sama. Sungguh jika engkau ya Allah memberikan balasan, memberikan siksaan, memberikan dosa karena aku pelit, karena dosa aku. Begitu juga yang terakhir, sungguh jika engkau ya Allah memasukkan aku ke neraka, itu sama ya, kalimatnya sama ya, bentuk kalimatnya sama.
adalah lain, lam ibtida dan in, huruf syarat. Terus tolab tani, adkhol tani, itu sama lah ya, sama-sama fi'il madi. Tapi pas bagian jawabnya beda nih, pas bagian jawabnya beda. Kalau jawabnya dua nasihat 1 dan 2 itu pakai kalimat sungguh sama nun taukid ya, nun taukid sakilah, laat luban naka, itu berarti menunjukkan sangat-sangat meminta, sangat-sangat meminta. Tapi nasihat yang ketiga jawabnya nggak pakai nun taukid, cuma satu, kalimat penegasannya cuma satu, la akhbartu ya, la akhbartu, sungguh aku pasti ngasih tahu. Nah, dari segi bentuk kalimat ya, dari segi bentuk kalimat memang beda. Kalau yang tadi di nomor 1, nasihat nomor 1 dan 2 menggunakan fi'il mudore, tapi ada nun taukidnya. Nah, di nasihat nomor 3 nggak pakai fi'il mudore, tapi pakai fi'il madi. Nah, ini bisa menunjukkan sama ya, menunjukkan sama, penegasannya jawabnya tetap 2 juga gitu ya, tetap 2. Cuman kalau yang ketiga bentuk kalimatnya pakai fi'il madi. Fi'il madi itu menunjukkan tahqiq, apa pasti.